Tapi kami rindu dan kami percaya ada sesuatu yang akan Kau berikan untuk kami Tuhan pagi ini. Kami mau menyiapkan ruang. Kami mau menyiapkan Tuhan, supaya Engkau boleh bekerja dengan dahsyat. Engkau boleh bekerja Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari Tuhan, bawa kami masuk Tuhan dalam mahligai-Mu. Bawa kami masuk Tuhan dalam hadirat-Mu. Buat kami melihat kemuliaan-Mu. Kiara basaka yara lama sene kiara lama sando. Kiara lama sene lama sando. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Penuhi Tuhan, puaskan dahaga hatiku. Mari hampiri Dia, hampiri tata kudusnya. Penuhi dengan sungai cinta-Mu Tuhan. Oh ralabasande, kiara lalalabasande. Kiara labasakaya, kiara lalalabasakaya lalalabase. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar
bawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari mendekat kepadanya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar. Kami mau mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh Yesus, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yesus, ku bawa sembahku, ku nyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawa sembahku, bawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I'll lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I'll lift my voice. Kami mau memberikan pujian dan penyembahan bagi-Mu. Inilah cinta kami, Tuhan. Oh my soul, segenap hati, segenap jiwa, kami mau menyembahkan. My King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I
I love you, Lord. I love you, Lord. And I'll lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
setiap waktu. Ku berikan pujian bagimu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena Kau baik, Tuhan. Ya Rana so ya Rana, Yesus, Yesus Tuhan. Ya Rana biarlah setiap pujian yang keluar dari mulut kami dan hati kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Mari Tuhan, ajari kami Tuhan
Untuk kami boleh mengerti lebih lagi Tuhan akan hati-Mu Tuhan. Buat kami mengerti akan kerinduan-Mu Tuhan. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I be but at His cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I be but at His cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified.
Mari Tuhan, biar Engkau yang terus bertahta dalam hidup kami Tuhan. Engkau hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Engkau. Mari semua yang siap memuji Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau katakan, hidupku dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu, jiwaku dalam-Mu, harapku dalam-Mu, dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu, jiwaku dalam-Mu, harapku dalam-Mu, dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu, jiwaku dalam-Mu, harapku dalam-Mu, dalam-Mu Tuhan. Ku puji Kau dengan hidupku, amin. Ku puji Kau dengan jiwaku, dengan hidupku, dengan jiwaku, harapku dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu, jiwaku dalam-Mu, harapku dalam-Mu, dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu, jiwaku dalam-Mu, harapku dalam-Mu, dalam hidupku. Hidupku dalam-Mu, jiwaku dalam-Mu, harapku dalam-Mu, dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu, jiwaku dalam-Mu, harapku dalam-Mu, dalam-Mu Tuhan. Ku puji Kau dengan hidupku, ku puji Kau, ku puji Kau dengan jiwaku, dengan hidupku, dengan jiwaku, harapku dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu, kuatku dalam-Mu, harapku dalam-Mu, dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu, kuatku dalam-Mu, harapku dalam-Mu, dalam hidupku. Hidupku dalam-Mu, dalam-Mu, harapku dalam-Mu. Hidupku, hidupku dalam-Mu, dalam-Mu Tuhan. Ku puji Kau dengan hidupku, ku puji Kau dengan kuatku, dengan hidupku, dengan kuatku, harapku dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu, kuatku dalam-Mu, harapku dalam-Mu, dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu, amin Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau yang mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kami Tuhan. Hidupku dalam-Mu, kuatku dalam-Mu, harapku dalam-Mu. Mari katakan dengan segenap hatimu. Hidupku dalam-Mu, kuatku dalam-Mu, harapku dalam-Mu, dalam-Mu Tuhan. Hidupku, hidupku dalam-Mu, kuatku
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layan. Biarlah rohmu, biarlah rohmu. Mari Tuhan bangkitkan apa yang di dalam kami Tuhan, yang ilahi. Oh, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siang di Tuhan. Tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siang di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, ya Tuhan, biar kami tetap menyala-nyala Tuhan, untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, mengikut Yesus. Kami mau Tuhan mengiring-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk buatku mengenal pribadi-Mu. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Inilah kerinduan kami Tuhan, kami boleh menjadi hamba yang berkenan selalu kepadamu. Oh, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
jadikanku bejanamu, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Biar Engkau dapati kami setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau beri untuk kami boleh menaikkan akan pujian dan penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan. Biar ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Mari Tuhan Kau yang terus bekerja di dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami Tuhan. Kami percaya Kau sudah menyediakan perkara yang ajaib di depan kami. Deklarasi penetapan tentara. Kami pasukan terdahsyat Tuhan menetapkan bersama-sama dengan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus. 1. Derap pasukan terdahsyat pemegang perjanjian kekal memadamkan api ketakutan dari iblis terdengar di seluruh Indonesia. 2. Kami pasukan terdahsyat dibuatnya berhasil dalam setiap peperangan, dan apa yang kami kerjakan karena anugerah dan perjanjian kasih setianya dalam hidup kami. 3. Gairah kami adalah melaksanakan perintah Tuhan Yesus Panglima Agung kami, bukan terbuai dalam kenyamanan. 4. Tuhan berperang di depan kami dan mengasah pedangnya dan memotong semua musuh kami, semua pasukan antikris, pembinasa keji, 4 kuda dan penunggangnya digilasnya sampai habis. 5. Sebab ada tertulis tempat yang kami injak menjadi milik pusaka kami, pasukan terdahsyat Tuhan. 6. Kami aktifkan malaikat penginjil, malaikat pribadi, malaikat perjanjian membisikkan seruan akan nama Tuhan kepada seluruh penduduk dunia. 7. Roh Tuhan menyerbu seluruh umat manusia, mereka menyerukan nama Tuhan dan diselamatkan. 8. Semua musuh sudah ditumpas habis dan semua raja-raja mereka dilucuti, diikat dengan tali-tali besi, dibelenggu dengan rantai abadi. 9. Ada tertulis di Yesaya 30 ayat 26, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Karena itu tidak ada tempat untuk kegelapan di muka bumi. 10. Maka semua bentuk kegelapan, bencana, cuaca ekstrim, kebekuan, kelaparan, kebinasaan ditahan. Semua bencana di udara, laut, di bawah laut, di darat, di bawah tanah sudah ditahan. Dari Juni 2021 sampai kami pasukan terdahsyat Tuhan diangkat di awan-awan. 11. Matahari dan bulan akan bersinar terang karena terang kebenaran Tuhan, sampai Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Dan saat itulah lawatan terbesar terjadi. Tidak ada penundaan lagi, karena setiap manusia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus dan mereka disembuhkan dan diselamatkan. 12. Hari ini kami mengikat perjanjian everlasting love dengan Tuhan Yesus Kristus sehingga diukirnya hukum-hukumnya di loh hati setiap umat manusia. Karena itu, bangsa Indonesia beribadah hanya kepada nama Yesus Kristus Tuhan. 13. Tidak ada yang bisa menghentikan kami, maka kami akan terus beribadah kepada Tuhan Allah kami. Kami terus dengan sukacita menaikkan cawan penyembahan, cawan unity, cawan pengabdian yang menyukakan Tuhan, cawan hineni, dan cawan cinta kami. 14. Kami pasukan terdahsyat Tuhan terus beribadah dan menaikkan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan.
Kami menginjil, membangun pasukan, menyatakan kabar keselamatan, melepaskan tawanan, menyembuhkan yang terluka, menjangkau yang terbuang, menolong yang lemah, menabur harta, tenaga, waktu, dan semua yang Tuhan perintahkan. Kami menyatakan kebenaran Yesus Kristus Tuhan ke seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa. 15. Matanya bagaikan nyala api, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Darahnya berhak mengerjakan keselamatan atas jiwa seluruh penduduk bumi, 7 miliar jiwa. 16. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dihukumnya hari ini semua yang melawan yang maha kuasa. 17. Sembah, cinta, dan pengabdian sampai segala kemuliaan hanya bagi Dia dari beribu laksa pasukan Raja Wali, pasukan Joshua, pasukan Joel, dan pasukan Mikael dengan detak jantung yang seirama dengan Raja untuk menuntaskan setiap tugas dalam unity gelora cinta dan ketepatan. 18. Redominate seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 2, 3. Deklarasi perlindungan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami perkatakan dengan iman. 1. Kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 2. Kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3. Kami sekeluarga sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Kami sekeluarga percaya dengan kepaknya Tuhan akan melindungi kami sekeluarga. Di bawah sayapnya kami sekeluarga akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5. Kami sekeluarga tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami sekeluarga dan 10.000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. 6. Kami sekeluarga hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga, yang Maha Tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Kami sekeluarga percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami sekeluarga. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Kami sekeluarga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu, singa dan ular tedung akan kami langkai. Kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sekeluarga percaya bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2021. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1. Saya dan keluarga saya percaya bahwa tahun 2021 pengurapan minyak dan anggur berlaku dan menjadi milik keluarga kami, sehingga kami sehat jasmani dan rohani. Amin. 2. Saya dan keluarga saya percaya pengurapan keintiman berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Amin. 3. Saya dan keluarga saya percaya sepanjang tahun 2021
Tuhan beri kemampuan untuk selalu melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. 4, saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan sehingga pelita kami terus menyala. Amin. 5, saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk masuk dalam terobosan, baik jasmani maupun rohani. Amin. 6, saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk hidup dalam pujian dan penyembahan. Amin. 7, saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami hati Bapa. Amin. 8, saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk tetap beriman sampai garis akhir. Amin. 9, saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mencapai puncak destiny. Amin. 10, saya dan keluarga saya percaya bahwa kendaraan percepatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan menjadi milik saya dan keluarga saya. Amin. 11, saya dan keluarga saya percaya tongkat otoritas berlaku buat saya dan keluarga saya. Amin. 12, saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mempunyai hati hiteni dan menjadi generasi terdahsyat. Amin. Amin, amin, amin. Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mau ajak kita baca dulu dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 16. Mungkin bisa ditampilkan 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 16. Ya, saudara, kita mau baca dulu. Judulnya adalah Perempuan Sunem dengan Anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana lalu masuk ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah payah seperti ini untuk kami. Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apa yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia, dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Jawab perempuan itu, jangan tuanku ya abdi Allah, jangan berdusta kepada hambamu ini. Saudara, hari ini kita mau sama-sama merenungkan akan firman ini. Jadi, sebenarnya biasanya kalau kita baca di sini, Elisa ini kan sering kan pergi ke suatu kota demi kota dan lain sebagainya. Dan saat dia pergi ke sebuah kota dan salah satunya di Sunem ini, di sana dikatakan dia selalu mampir makan di tempat itu. Betul saudara? Perempuan ini selalu menyediakan makanan untuk mampir. Tapi di situ dikatakan bahwa perempuan ini berkata kepada suaminya, dengan tidak pernah ada motivasi apa-apa sih. Cuman berkata, seandainya nabi ini, hamba Tuhan ini, boleh tinggal dan boleh tinggal di dalam rumah kita, itu akan lebih baik. Karena kita akan bisa dapat bercakap-cakap lebih banyak dan lain sebagainya.
Nah, seringkali hal ini juga terjadi dalam hidup kita, saudara. Apakah kita hanya mengizinkan Tuhan untuk hanya mampir saat kita praise and worship? Oh, Tuhannya mampir di tempat kita. Atau kita datang ke sebuah ibadah, Tuhannya mampir dalam hidup kita. Atau kita mau izinkan Dia tinggal di dalam hidup kita. Karena kalau kita mau lihat perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kita, kita nggak bisa cuma mengizinkan Dia mampir dalam hidup kita. Kita harus mengizinkan Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Supaya kita boleh melihat hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Ya, saudara, kebetulan orang tua saya ini saat kami tinggal di kota kecil di Parakan, dan di situ selalu ada hamba-hamba Tuhan yang dari luar kota datang. Mama saya itu selalu punya kerinduan, orang tua saya ini selalu punya kerinduan, saya tuh selalu pengen untuk hamba Tuhan itu boleh tinggal di rumah saya. Gitu. Walaupun rumah kami nggak besar, tapi nggak tahu kenapa saya itu selalu, itu adalah kerinduan yang keluar dari hati orang tua saya. Selalu pengen, aku tuh pengen supaya rumah ini dipakai, supaya hamba Tuhan itu boleh tinggal di dalam rumah ini, kita bisa mengenal lebih lagi, kita bisa berbincang-bincang. Dan orang tua saya ini percaya saat rumah kita dipakai untuk menampung hamba Tuhan, otomatis berkat itu akan mengalir, saudara. Dan ternyata hal itu juga terjadi di tempat ini. Di Alkitab ini dikatakan perempuan Sunam ini selalu mempunyai kerinduan untuk mengundang hamba Tuhan itu untuk ayo datang. Gak cuman mampir. Aku mau gak cuman menjamu engkau makan di luar dan lain sebagainya, enggak. Aku mau engkau tinggal. Aku mau engkau tinggal. Karena saya percaya, keluarga ini percaya. Saat dia mengundang hamba Tuhan ini untuk boleh tinggal di dalam rumahnya, pasti keluarganya akan diberkati. Saudara, itu baru cerita tentang hamba Tuhan, saudara. Saya mau ajak sekarang, bukan hanya mengundang hanya pada Tuhan, tapi engkau undang Yesus masuk di dalam hidupmu. Untuk tinggal, bukan hanya mampir, bukan hanya visit, tapi tinggal. Nah, saudara, kalau kita mau kita melihat perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam keluarga kita, mari kita mau undang Yesus hadir dalam hidup kita. Syaratnya apa? Yang pertama adalah kita harus menyiapkan ruangan atau kamar yang bersih. Pertama itu, saudara. Harus bersih dong. Masa kita mau nyiapin tamu mau datang, kita nggak beres-beres. Kan biasanya kalau kita mau ada kedatangan tamu, kita pasti kan, dibersihin dulu, spraynya diganti, dikasih pewangi ruangan, nanti dikasih air minum dan lain sebagainya, supaya tamu kita itu nyaman tinggal di dalam hidup kita. Dan PR yang pertama, kalau kita mau melihat dan mau mengundang Yesus masuk dalam hidup kita adalah apa? Kita bersihkan hati kita. Bersihkan, jangan ada motivasi yang lain. Maksudnya apa? Saat perempuan Sunam ini mengundang akan hamba Tuhan ini untuk tinggal di dalam hidupnya, dia tidak pernah mempunyai motivasi, aku nanti mau supaya dia bisa berdoa untukku, untuk aku boleh mempunyai anak. Enggak pernah kepikiran, saudara. Dia cuma pengen, baik juga sih kalau kita kasih ruangan buat hamba Tuhan ini untuk tinggal. Bukan hanya kita menjamu dia makan. Harus bersih, tidak ada motivasi yang lain. Kita mengundang Yesus masuk, bukan hanya untuk supaya aku ini jadi orang Kristen, supaya hidupku ini diberkati. Seringkali kan motivasi kita itu, saudara. Dan seringkali saat kita mempunyai motivasi seperti itu, dan seolah-olah kita melihat saat kita masih belum diberkati atau kita sedang menjalani proses, hal itu akan membuat kita kecewa. Karena kita mempunyai motivasi yang lain. Jadi mari hari ini coba bereskan hati kita,
Ayo, aku tuh pengen mengundang Yesus masuk dalam hidupku, bukan yang lain, tapi hanya untuk mau mengenal pribadinya. Karena saat kita mengenal pribadinya, kita akan mengenal jalan-jalannya. Dan saat kita mengenal jalan-jalannya, otomatis hidup kita akan dilimpahi dengan berkat yang dari Tuhan. Ya, yang pertama adalah bersihkan hidupmu. Tidak ada motivasi yang lain, hanya mengingini pribadinya dan untuk mengenal lebih dalam. Tadi di awal kita sudah menyanyikan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Nah, itu yang menjadi prioritas utama, gak ada yang lain. Untuk mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal pribadinya. Nah, yang pertama ruangan harus bersih. Yang kedua tadi dikatakan, baiklah kita menyediakan apa? Meja dan kursi. Saudara, biasanya kalau kita di bangku sekolah, selalu ada apa saudara? Meja dan kursi. Tujuannya apa? Supaya kita ini siap untuk diajar. Saat kita sudah mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, ada meja dan kursi, yang artinya itu adalah tempat untuk Tuhan boleh mengajar setiap kita. Yang pertama mengundang, yang kedua kita mau belajar akan jalan-jalannya. Siapkan hati kita untuk diajar, saudara. Kalau kita mau melihat Tuhan melakukan perkara yang dahsyat di tengah kita, siapkan hatimu untuk diajar. Mari katakan ke kiri kananmu, katakan ke hatimu, siap untuk diajar. Kalau kau nggak siap diajar, nggak akan pernah bisa sampai, saudara. Nah, saya mau cerita sedikit tentang siap diajar ini, saudara. Saya mau cerita tentang anak saya yang kedua. Jadi dia itu kan masih minum susu, saudara. Hobinya tuh minum susu tuh, aduh banyak banget. Dan kita sebagai orang tua, omanya juga ngomong, udah jangan dikasih susu yang susu baby, saudara. Ya, karena itu akan membuat badannya akan tambah subur dan tambah gede, saudara. Ayo, jangan dikasih itulah. Kita beli susu kotak aja, karena anak saya ini kalau malam dia selalu minum ya minimal 1 botol lah. Ya, bisa 1 sampai 2 botol, saudara. Nah, ini jadi saya kasihnya itu belinya yang susu yang low fat. Susu low fat, susu kotakan itu. Dan tapi kan kita kan sering terkendala seperti ini. Aduh, susu kotak itu nuangnya susah. Benar, saudara? Nuangnya susah. Dan anak saya ini kalau mau tidur pasti mau minta susu. Dan dia itu pengen mengerjakan segala sesuatunya itu sendiri. Nah, suatu saat kan dia biasanya udah terimanya langsung botolan kan, udah jadi, mamanya udah bikinin. Tapi kali ini kan susunya kotak. Dia nggak bisa kalau disuruh tidur minum susunya susu kotak nggak bisa, harus dimasukin ke botol. Nah, ini yang dia nggak bisa. Jadi akhirnya, "Pah, tolongin, tolong. Saya ini mau minum susu." Oke, gini caranya. Nah, saya ambil sedotan kan, supaya nggak tumpah kemana-mana, jadi saya tusuk. Baru sedotan ini saya tusuk gini. Tek, gitu. Ya ini sudah, oh Ian tahu. Nah, saya belum ngajari, dia apa? Ian tahu. Langsung gini, dituangin saudara langsung ke botol. Yang ada belaratan kemana-mana saudara. Ini kayak gini ditumpahin kayak gitu. Kan nggak bisa. Bukan gitu Kean. Kamu lihat dulu caranya papa. Jadi saya tusuk saudara, kan itu kan sedotannya kan bentuknya kan gini ya, ada cabangnya gini kan. Nah, saya pencet pelan-pelan saudara. Ini kalau dipencet kan airnya pasti naik saudara. Kalau saudara yang belum pernah nyoba, coba. Ini seperti ini, sedotan ada di dalam ini, saudara pencet itu akan naik. Jadi rapi gitu loh saudara, masuk ke botolnya tuh enak gitu. Nah, saya ajarin gini loh caranya, bukan seperti itu. Dipencet pelan-pelan. Tak, mencetnya juga harus pelan-pelan. Kalau kamu mencetnya terlalu kenceng, nanti airnya juga susunya kemana-mana.
Akhirnya dia memperhatikan, saudara. Nah, seringkali kita ini seperti anak saya yang kedua itu, saudara. Belum tahu caranya, belum melihat, baru cuman dikasih clue sedikit aja, sudah ngomong, aku tahu. Gitu. Aku tahu, gak siap untuk diajar. Orang yang ngajar belum selesai ngomong, belum selesai praktek. Kita ini, aku tahu. Akhirnya apa? Belaratan kemana-mana, saudara. Kalau udah gitu, ngomongnya, loh kok caranya yang diajarin kok gak sesuai? Gak bisa berjalan dengan baik. Nah, masalahnya kita menginterpretasikan cara yang belum selesai. Seringkali itu, saudara. Jadi kalau kita mau menerima pengajaran, kita harus menyiapkan hati kita siap diajar sampai tuntas dulu. Sampai selesai. Seringkali kita baru dapat clue-nya, udah aku tahu. Akhirnya kita nggak sampai, saudara. Ya, kalau kita mau melihat perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kita dan kita menikmati buah yang Tuhan sudah sediakan, ayo meja dan kursi ini dipakai untuk kita duduk, kita berbincang-bincang, kita mau diajar. Ya, yang pertama bersih, yang kedua siapkan meja dan kursi. Dan yang ketiga, tadi dikatakan disediakan kandil. Kandil ini berbicara tentang minuman, makanan atau minuman. Nah, apa sih kesukaan Tuhan kita? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dan yang Tuhan rindukan dari kita bukan hanya kita mau diajar, kita belajar, tapi kita mau melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kalau kita nggak melakukan kesukaan Tuhan itu, ya Tuhannya nggak suka tinggal dalam hidup kita. Kita mau baca dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata seperti ini. Yohanes 15 ayat 5 dulu. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, saat kita undang Yesus hidup di dalam kita, di sini dikatakan hidup kita akan berbuah banyak. Saat kita apa? Saat kita membersihkan akan ruangan kita. Kita siap untuk diajar. Dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Percayalah, saudara, perkara yang ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Seperti perempuan Sunem tadi. Tuhan itu gak sabar sebenarnya untuk kamu tuh pengen apa sih? Orang hamba Tuhan aja gak sabar saat dia diberikan ruangan yang baik. Dia berkata kepada Gehazi, tanyain. Yang punya rumah tuh tanyain, dia itu pengen apa? Aku pengen melakukan sesuatu untuk dia. Karena dia sudah menyiapkan ruangan, artinya dia sudah menerima aku dengan sedemikian rupa. Dia sudah memberi aku makanan, sudah memberi aku minuman. Aku mau mengerjakan sesuatu dalam hidupnya. Dan kalau kita mengundang Yesus, kita menyiapkan tadi semuanya ruangan itu. Tuhan sangat kepingin, saudara, untuk memberkati dan melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Dalam ayat 7 dikatakan, Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Di sini dikatakan, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Syaratnya apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Percayalah, Tuhan akan memberikan semua yang kau ingini. Asal itu sesuai dengan firman Tuhan. Syarat yang pertama tadi harus bersih, gak ada motivasi lain. Kalau kita ngundang Tuhan, motivasinya hanya untuk diberkati atau untuk kita supaya saya dilihat orang baik. Nah, itu gak akan, semuanya tidak akan terjadi dalam hidup kita. Ya, saudara. Ayat 7 mari kita mau perkatakan. Yohanes 15 ayat 7.
Kita baca bareng-barengnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin saudara, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita belajar tentang sikap hati. Seringkali Pak Yusak selalu mengatakan begini, semua tergantung dari sikap hatimu di dalam menghadapi firman, di dalam membaca firman Tuhan, di dalam kita pelayanan. Yang Tuhan rindukan adalah sikap hati, saudara. Salah satu contoh, bagaimana cara kamu membaca firman Tuhan. Sikap hatimu bagaimana? Bisa menerima semua firman Tuhan. Bisa menerima akan segala sesuatu khotbah yang diberikan. Bisa mendalami akan apa yang sedang kamu baca saat ini. Lalu menjadi pelaku firman. Sikap hatimu bagaimana? Ataukah hanya mencapai target? Ya. Hari ini diharuskan baca 15 pasal. Ya. Yang penting pokoknya saya melakukan memenuhi kuatonya. Ya. Memenuhi apa yang diwajibkan. Jadi melakukan segala sesuatu dengan kewajiban. Ya. Wanita tadi dia tidak melakukan dengan kewajiban. Tidak ada kewajiban untuk menerima Elia masuk di dalam rumahnya. Ya. Tidak ada kewajiban Elisa ya untuk masuk ke rumahnya. Tidak ada kewajiban untuk menerima dia sebagai tamu di dalam rumahnya. Tapi dia punya sikap hati. Nah, itu yang dinilai oleh Tuhan. Sikap hati itu yang dinilai oleh Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu saudara kenal yang namanya Pak Novel ya. Dia tuh ngomong sama saya begini. Mami, saya itu diminta supaya saya itu ditabiskan menjadi pendeta. Saya itu gak pede katanya gitu. Orang pergi aja, saudara kan tahu kan kemana-mana pakai celana pendek ya. Jadi saya tuh gak pede untuk jadi pendeta dia bilang. Lalu terus kamu sudah doa belum? Sudah. Terus jawabannya apa? Ya Tuhan pengen aku jadi pendeta. Ya sudah. Tapi saya minta konfirmasi dari Mami. Menurut Mami gimana aku tuh bisa gak sih jadi pendeta tuh? Saya tuh doa dan Tuhan ngomong itu baik. Saya bilang Tuhan ngomong itu baik. Itu baik buat kamu. Saya bilang gitu. Ya sudah ini konfirmasi. Karena nanti hidupmu lebih dibatasi. Lebih ada pagernya. Dia ketawa. Nah saudara, betul hari Minggu yang lalu ditabiskan. Saya diberi videonya. Waktu saya lihat videonya, ya kan saudara tahu kan sifatnya dia. Saya ketawa, sebab begini, saat ditanya, apakah engkau benar-benar mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan, bla bla itu kan persyaratan seorang pendeta. Dia tuh grogi saudara. Di video itu saya lihat grogi. Terus dia jawabnya gitu sampai tangannya begitu. Tapi dia jawabnya iya gitu. Tapi grogi banget. Sesudah itu sampai ditanya 2 kali sama pendetanya. Saya doa Tuhan ini anak pada saat ditanya di hadapan jemaat kok begini. Saya bilang. Tapi Tuhan ngomong begini. Aku tidak sekedar melihat jawabannya, tapi aku melihat sikap hatinya yang sungguh mau menyerahkan hidupnya kepadaku. Saudara, ini sekali lagi sikap hati. Ya. Tuhan itu sangat merindukan sikap hati kita di dalam melayani Tuhan. Lalu saya mengatakan, gak apa-apa, Tuhan suka dengan apa yang kau katakan. Tuhan tidak melihat apa yang saat ini groginya kamu.
Tapi yang Tuhan melihat sikap hatimu yang benar-benar mau melayani Tuhan dan mencintai Tuhan. Saudara, ini yang diinginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Punya sikap hati, ya, motivasi yang benar, sikap hati yang benar dalam melayani, dalam membaca Alkitab, dalam saudara datang ke tempat ini setiap pagi, setiap kali saudara streaming dimanapun saudara berada. Apapun pelayanan yang saudara dan saya itu dapatkan, ya, ditugaskan, ya. Pemain musik, singer, song leader, apakah kita dalam menanggapi pelayanan ini karena ini tugas, karena ini kewajiban, apakah ya kebiasaan aku sudah lakukan hal ini sehingga tidak ada persiapan di dalam memimpin pujian, di dalam memain musik. Ya sudah, memang aku sudah bisanya begini, ini talenta saya, sembarangan saja. Itu dinilai oleh Tuhan bagaimana sikap hatimu di dalam melayani. Kalau sikap hatimu benar, itu yang dapat nilai di hadapan Tuhan, dan itu yang dicatat dalam kitab kehidupan saudara dan saya. Jadi jangan kira kalau saudara dan saya itu sudah setiap hari datang ke sini, setiap kali memimpin pujian, setiap kali memainkan musik, setiap kali menjadi singer, ya. Setiap kali kamu dinilai oleh Tuhan, dan kalau nilainya bagus, itu nilai bagus atau tidak itu semua ditulis di dalam kitab kehidupan. Sehingga pada saat kita nanti datang, selesai semua tugas kita, rapot kita itu akan diberikan. Tanggal sekian kamu melayani Tuhan gak benar, ya. Tanggal sekian kamu melayani Tuhan luar biasa, punya sikap hati yang baik, semua ada. Dan pada saat penghakiman terakhir itu ditunjukkan semua sama kita, saudara. Sehingga kita tidak bisa mengatakan, enggak kok aku sungguh-sungguh, gak bisa, ya. Semua terbuka di dalam engkau melayani, di dalam engkau pergi, di dalam engkau saat teduh setiap pagi, ya. Sikap hatimu bagaimana di hadapan Tuhan. Dan saudara harus tahu, tiap detik, tiap menit, tiap jam itu ada reportnya, ya. Ada reportnya bagaimana apa yang sudah kau lakukan. Setiap anak Tuhan itu punya yang namanya buku kehidupan. Saya berdoa, saudara, ayo dalam melakukan apapun punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu yang dituntut Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan untuk kita bisa membuat Tuhan tersenyum. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk datang di tempat ini, untuk menyembah, memuji nama-Mu, untuk mengisi cawan pujian dan penyembahan kami. Tuhan, Engkau selidiki dalam hidup kami, bagaimana sikap hati kami di dalam mendengar firman-Mu, di dalam mendengar teguran yang Engkau beri. Dalam kami saat ini selama 1 jam menyembah dan memuji nama-Mu. Sikap hati kami bagaimana Tuhan? Apakah benar kami ada di tempat ini? Tubuh, jiwa dan roh kami menyembah Engkau. Apakah pikiran kami kemana-mana? Apakah kami sedang dalam masalah yang berat? Engkau yang tahu semuanya. Karena Engkau akan tulis itu di dalam kitab kehidupan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Selidiki akan hidup kami. Mampukan kami mempunyai sikap yang benar di dalam menghadapi, di dalam tugas maupun pelayanan kami. Biar apa yang kami terima pada saat akhirnya Tuhan, report kami sungguh amat sangat bagus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah.
Bapak, saat ini kami tetap mau berdoa dan berdiri buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tetap mau mengatakan di hadapan-Mu, tolong bangsa kami, tolong Indonesia, lepaskan Tuhan Indonesia dari pandemi ini. Kami berdoa Tuhan, betapa banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi, banyaknya yang sakit, tapi juga banyak yang sembuh. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan membebaskan Indonesia dari pandemi ini Tuhan. Buat jalan Tuhan, kami berdoa saat ini, biarlah Engkau menghembuskan akan puting beliung-Mu untuk membersihkan udara Indonesia ini. Sehingga virus ini tidak melanda Indonesia lagi. Semuanya dihabisi oleh nafas daripada puting beliung yang Engkau berikan, Engkau hembuskan untuk Indonesia ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, terus mendukung pemerintahan daripada Bapak Presiden kami. Engkau terus berikan hikmat Tuhan untuk dapat memimpin bangsa ini menuju kepada kemakmuran, menuju kepada kemerdekaan yang sesungguhnya, menuju kepada pengentasan segala kemiskinan. Bapak, kami berdoa, biarlah perekonomian di Indonesia dipulihkan kembali. Tidak ada resesi Tuhan. Bahkan kami akan terus melihat kemajuan demi kemajuan, teknologi-teknologi, kemajuan dalam bidang peternakan, kemajuan dalam bidang pertanian, kemajuan dalam bidang segala sesuatu, pertambangan, kelautan Tuhan. Kami sangat merindukan ada perkara-perkara yang luar biasa boleh terjadi di Indonesia. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk musibah-musibah yang Kau izinkan terjadi. Tolong Tuhan, biar semua yang terjadi Engkau membuat secara minimal. Terima kasih Bapak, kami mau mengucap syukur punya Bapak seperti Engkau yang berdaulat atas langit dan bumi, berdaulat atas semua yang menjadi ciptaan-Mu, termasuk kami yang sebagai ciptaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan saat ini kami akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan ini terjadi buat mata kami, buat telinga kami, buat bibir mulut kami Tuhan, buat hati kami Tuhan. Kami olesi minyak akan semuanya yang tidak baik dalam hidup kami. Engkau yang akan menghancurkan semua yang tidak baik yang ada dalam hidup kami. Ini tangan kami Tuhan. Biar tangan kami hari ini akan mengerjakan semua pekerjaan kami. Buat apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Tidak ada suatu penundaan daripada semua berkat dan anugerah yang Kau tentukan buat kami hari ini. Terima kasih Bapak. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau yang akan membuka semua jalan kami saat jalan masih tertutup. Terima kasih untuk semuanya. Biar kaki kami juga dipimpin oleh pimpinan yang daripadamu. Sampai kami boleh berjalan dan perjalanan kami menjadi berhasil. Tidak ada jalan yang tertutup buat kami hari ini. Semua jalan terbuka. Semua jalan-jalan yang kami hadapi. Maka semua jalan tepat kami di depan pintu. Maka pintu itu akan terbuka.
Terima kasih Bapak, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, dan terima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya, selamat pagi.